Ya, betul. Oke, nah sekarang ini Mbak Listi, aku mau nanya nih, banyak sekali di media-media sosial bahwa identik kebangkitan spiritual awakening itu dengan lambang bunga. Ada yang bunga teratai, mungkin ada yang kayak lingkaran Buddha, itu aku juga kurang tahu itu yang apakah itu juga bunga teratai atau bagaimana. Nah ini mungkin lebih spesifik ya ke bunga teratai. Nah makna dari spiritual di gambar bunga teratai untuk Kak Listi sendiri itu apa sih? Mungkin bisa dijelaskan. Mungkin yang dimaksud bunga lotus ya. Lotus sama teratai? Oh ya, mungkin sama ya. Sama itu perbedaan. Iya, kalau spiritual orang lebih mengidentifikasikan dengan lotus. Nah, maksudnya aku nggak tahu ya, Mas, untuk orang lain gimana. Tapi kalau untuk aku pribadi, lotus itu berkesan. Apa nih kesannya? Nah, kesannya gini. Kita ini kan 2019 itu kan kita banyak mulai merasakan adanya gejala-gejala yang terjadi di alam dan semesta dan diri kita. Katanya manusia dan alam semesta itu kan satu. Nah, 2020 ada Covid. Iya. Dengan adanya Covid dan dengan masalah-masalah problem kan banyak ya. 2020 tuh mengalami perceraian, collapse usaha, masalah finansial atau hutang dan sebagainya. Jadi orang itu serasa hidupnya tuh dalam lumpur, dalam kekotoran hidup atau dunia yang nestapa ini, katanya kan gitu ya, biar lebih dramatik. Nah, kita melihat lotus itu kan tinggalnya di lumpur ya. Iya. Atau mud ya. Jadi bukan tinggal di tanah yang subur atau apa seperti sawah, ini kan beda. Jadi lotus itu kan tinggalnya di lumpur. Kolam yang berlumpur. Iya, itu kan orang kita kan mengidentifikasikan kolam yang kotor itu kan lumpur yang di kolam itu kan kotor ya. Nah, padahal ketika dia itu dalam kondisi kekotoran itu kayak menggambarkan kita pada saat proses fase spiritual awakening itu. Kita benar-benar ngerasa depresi, down. Kita udah nggak bisa melihat ibaratnya jernihnya hidup itu seperti apa, bahagianya hidup itu seperti apa, dilambangkan dengan betapa beratnya kehidupan yang kita bawa, yang akhirnya membuat kita itu secara jiwa itu terpingit. Nah, kemudian ketika lotus itu berbunga atau mekar, itu kan luar biasa cantiknya ya. Orang tidak berpikir gitu loh, bunga secantik itu tumbuh dari kolam yang kotor. Iya. Nah, kalau buat Listi pribadi itu adalah melambangkan bahwa orang-orang hebat dilahirkan dari segala kondisi yang tidak mengenakan. Bukan lahir dari sesuatu yang menguntungkan. Bukan berasal dari hal-hal yang mudah. Jadi kita bisa belajar dari bunga lotus itu sendiri bahwa ketika dia bisa bertahan dalam kotornya dunia, dalam pahitnya, getirnya pikirannya untuk menghadapi hidup itu sendiri, dan dia berpegang teguh pada misinya bahwa dia itu mekar untuk indah, untuk menginspirasi tentang keindahan itu sendiri. Itu jadi kayak kita sekarang di 2022 dan semakin kesini kita semakin paham diri kita semakin bisa melihat segala kemungkinan-kemungkinan dunia. Ketika kita pelan-pelan menyingkap tabir hidup diri kita dengan kita sharing sama orang, kita ikut session atau apapun, itu kan semakin tercerahkan ya. Lapisan-lapisan di bunga lotus ini untuk menuju mekar itu semakin terbuka, semakin terkelupas, akhirnya muncullah bunga lotus itu sendiri. Jadi dia itu hidup bukan dari kemudahan, dia itu indah bukan dari sesuatu yang tersedia begitu saja. Memang dari lumpur-lumpur. Betul, dia bener-bener betul. Ukurannya kan orang berpikir bahwa sesuatu yang indah itu dari tempat-tempat yang bersih. Iya. Enggak. Justru kita itu harus berkaca dari lotus bahwa untuk tanaman atau bunga yang seindah itu dia tidak dari tempat yang bersih. Justru dari kekotoran itu dia malah terlihat bersih. Kita bisa lihat ya di sini nanti ada sampelnya, nanti bisa di. Iya, bener, kayak kolam yang penuh lumpur itu menghasilkan bunga yang begitu indah. Nah, kenapa buat Listi itu penting? Karena itu memberikan kekuatan kepada kita wanita-wanita Nusantara bahwa kita ini perempuan, kita ini wanita punya kapasitas untuk mempercantik dunia. Kita punya bawaan secara alami feminin divine yang kuat. Jadi kita itu menjadi hiasan permatanya dunia. Kita mengajarkan kasih, kecantikan, good behavior atau tingkah laku yang luas. Nah, itu kan digambarkan dengan keindahan bunga itu sendiri. Tetapi tanpa orang paham ya, mungkin itu berasal dari lumpur yang kotor. Dan malah nggak ngerti sebenarnya. Iya, betul. Kok bisa kok gonjero wong ning ngendi? Gon ngisor lumpur lho iso
timbul bunga secantik itu kan kayak yo memang warna pink ya. Iya, betul. Lebih ke pink-pinkan cantik sih. Oke. Mungkin itu dulu Kak Lesti, terima kasih sekali ya. Sudah diperkenankan saya untuk menjumpai Kak Lesti di sore hari ini. Nah, untuk teman-teman kita akan lanjut nanti di channel saya. Oh ya, Kak Lesti nanti tak upload ya di channelku siap-siap. di Nanti sosial di-upload media. nggak apa-apa ya, di Oh boleh, channelku. silakan. Nanti akan lebih penjelasan soal spiritual tadi, nanti akan ada lagi berkelanjutan bercabang. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton hari ini. Nanti akan saya buat subtitlenya juga agar inklusif untuk teman-teman difabel yang lain. Terima kasih. Salam Rahayu. Terima kasih Kak Lesti.